Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara-saudari walau di mana Anda berada. Bertemu kembali kita di dalam renungan santapan firman Tuhan hari Rabu 1 September 2021. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 hingga 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu mengherdik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan suara keras, Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, penyembuhan penyakit fisik dan rohani adalah suatu bahagian yang penting dalam pelayanan Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, kita telah mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan ibu mertua Simon dari sakit demam keras. Dan setelah mengalami penyembuhan, dia segera bangun dan melayani Yesus. Ada juga peristiwa penyembuhan lain yang dilakukan oleh Yesus yang disebabkan oleh setan. Semua orang pasti merasa bahagia ketika mengalami kesembuhan dari penyakit yang dideritainya. Yesus datang ke dunia untuk melenyapkan berbagai penyakit tubuh dan jiwa kita, supaya kita mampu menyambut sabdanya dan menekuninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Usaha apapun untuk kesembuhan harus selalu didasari dengan iman yang kukuh pada Yesus. Setan sahaja juga tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, Sang Mesias. Maka itu di dalam proses penyembuhan, iman amatlah memainkan peranan yang penting. Kesembuhan fisik terjadi karena Allah ingin menyembuhkan kita secara rohani. Namun saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah cara Yesus menyembuhkan rohani kita? Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Penyembuhan rohani disediakan melalui kematiannya untuk dosa-dosa kita. Penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Allah dapat memberikan kesembuhan untuk penyakit-penyakit seumur hidup kita. Namun mengapakah kesembuhan tidak dapat dialami oleh segelintir individu? Ini adalah disebabkan karena kurang percaya akan kuasa penyembuhan yang akan diberikan oleh Yesus, serta adanya hambatan di dalam diri kita, seperti kehidupan dosa di masa lalu. Maka itu saudara-saudari yang terkasih, di dalam proses penyembuhan, kita memerlukan sakramen-sakramen yang dapat mendukung dan membantu proses ini, seperti sakramen taubat, sakramen ekaristi, dan juga sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen adalah tanda kehadiran Allah berdaya kuasa. Kristus sendirilah yang bertindak dalam setiap sakramen. Saudara-saudari, marilah kita merenungkan dan refleksi di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh beriman pada kuasa Yesus? Adakah kita masih ada keraguan, bahkan memilih penyembuh yang lain di dalam kehidupan kita? Atau apakah kita kembali kepadanya setelah disembuhkan, serta melayaninya seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Simon? Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Di mana karya penyembuhan tetap terjadi sehingga saat ini, karena pelakunya adalah Yesus sendiri. Dan untuk itulah Yesus diutus ke dunia. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.